saudara, hari ini saya ingin mengajak Anda menyelami kisah seorang perempuan yang membuktikan bahwa masa lalu tidak pernah berhenti menentukan masa depan. Sebuah perjalanan hidup yang begitu keras, begitu pahit, tetapi justru melahirkan salah satu figur paling berpengaruh di dunia, Oprah Gail Winfrey. Mari kita mulai dari awal, dari sebuah rumah kecil di pedesaan Mississippi, Amerika Serikat tempat Oprah lahir pada tahun 1954, dari seorang ibu muda yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Tidak ada kemewahan, tidak ada keamanan, bahkan tidak ada kepastian untuk makan layak setiap hari. Yang ada hanyalah kemiskinan, keterbatasan, dan kesunyian. Masa kecil paling gelap. Ketika banyak anak lain dibacakan dongeng sebelum tidur, Oprah kecil mendengar teriakan, kekerasan rumah tangga, dan pertengkaran yang tidak pernah berhenti. Pada usia 3 tahun, ia sudah belajar satu hal, hidup tidak selalu ramah. Dan lebih keras lagi, pada usia 9 tahun, ia mengalami hal yang tidak pantas dialami siapapun, pelecehan dari orang terdekat. Trauma itu membuat Oprah tumbuh dengan rasa takut, malu, dan merasa tidak berharga. Ia mencari pelarian pada satu tempat yang paling aman, buku. Oprah kecil membaca apapun yang ia temukan, surat kabar lama, majalah bekas, buku pelajaran kakak kelas. Ia menemukan bahwa dunia tidak hanya sebesar desa kecil tempat ia hidup. Ada kehidupan yang lebih luas, tempat ia bisa bermimpi. Namun, perjalanan kelam belum berhenti. Pada usia 14 tahun, Oprah hamil akibat kekerasan yang kembali menimpanya. Bayinya meninggal sesaat setelah lahir. Di saat hidup seolah habis, saat dunia menolak memberi ruang, Oprah memilih untuk bangkit. Ibunya mengirimnya ke rumah sang ayah, Vernon Winfrey, seorang tukang cukur yang tegas, disiplin, dan memiliki satu keyakinan, pendidikan bisa menyelamatkan siapapun. Dan benar hidup Oprah berubah. Ayahnya berkata, jika kau ingin hidupmu berbeda, kau harus belajar. Buku adalah jalanmu keluar. Kata-kata itu menjadi kompas hidup Oprah. Menemukan mimpi. Di sekolah, Oprah bersinar. Ia memenangkan lomba pidato, aktif dalam klub drama, dan menemukan bakat besarnya, berbicara. Saat ia berbicara, orang mendengarkan. Saat ia menyampaikan cerita, orang tersentuh. Dan dari situlah jalan menuju dunia media terbuka. Pada usia 19 tahun, Oprah menjadi penyiar berita termuda di stasiun TV lokal. Tetapi karena terlalu emosional saat membacakan berita tragis, ia dipindahkan ke program talk show bernama People Are Talking. Banyak yang mengira itu penurunan jabatan, tapi sesungguhnya, itu kenaikan takdir. Ternyata Oprah dilahirkan untuk berbicara, bertanya, mendengarkan, memahami, dan menyentuh hati manusia. The Oprah Winfrey Show. Pada tahun 1986, ia meluncurkan The Oprah Winfrey Show. Tidak ada yang menyangka, talk show itu meledak, menjadi acara nomor 1 di Amerika selama 25 tahun. Oprah bukan hanya pembawa acara, ia menjadi teman, tempat curhat, guru kehidupan, dan cermin bagi jutaan orang. Ia mengundang tamu dari berbagai latar, korban kekerasan, orang miskin yang bangkit, selebritas, politisi, bahkan orang biasa dengan cerita luar biasa. Oprah menjadikan cerita mereka sebagai cermin bagi dunia. Ia tidak hanya bertanya, tapi mengajak penonton menyelami makna di balik setiap kisah. Dan dari sana, satu kalimat Oprah menggema di seluruh dunia. Turn your wounds into wisdom. Ubah lukamu menjadi kebijaksanaan. Bangkit menjadi perempuan terkaya kulit hitam. Keberhasilan Oprah bukan hanya karena acara televisinya. Ia membangun kerajaan bisnis, Harpo Productions, Oprah Magazine, Oprah Radio, O Network. Dan yang paling penting, ia membangun kerajaan pengaruh, kerajaan yang mengubah hidup jutaan orang. Dari seorang gadis miskin, Oprah menjadi miliarder kulit hitam pertama di Amerika, dinobatkan sebagai salah satu perempuan paling berpengaruh sepanjang masa. Namun, yang paling menyentuh adalah bagaimana ia menggunakan kekayaannya, membangun sekolah untuk anak perempuan di Afrika Selatan, mendukung ratusan beasiswa, mengampanyekan literasi dan pemberdayaan perempuan, menjadi suara para korban kekerasan dan pelecehan. Oprah tidak lupa masa lalunya, tapi ia menolak menjadi korban masa lalunya. Ia memilih menjadi penerang bagi banyak orang. Filosofi hidup Oprah. Ada 3 hal utama yang selalu ia bagikan. Pertama, you are responsible for your own life. Kita mungkin tidak memilih masa lalu, tetapi kita memilih arah hidup kita. Kedua, what you believe is what you become. Keyakinan menentukan masa depan. Ketiga, you give in life what you have the courage to ask for. Hidup memberi ruang kepada mereka yang berani meminta. Puncak pengaruh. Pada 2018, Oprah menyampaikan pidato bersejarah di Golden Globes. Dengan suara tegas ia berkata, "A new day is on the horizon." Sebuah hari baru sedang menyingsing. Pidato itu menginspirasi dunia, terutama perempuan dan anak-anak yang pernah mengalami apa yang ia alami, ketidakadilan, kekerasan, diskriminasi. Oprah berdiri sebagai simbol bahwa masa lalu boleh kelam, tetapi masa depan tetap bisa gemilang. Penutup. Saudara-saudara, kisah Oprah Winfrey adalah kisah tentang keberanian menghadapi trauma, tentang kekuatan melewati batas diri, tentang kemampuan menciptakan cahaya saat hidup penuh kegelapan. Jika Oprah bisa bangkit dari kemiskinan, pelecehan, penolakan, dan luka paling dalam,
maka kita semua juga bisa. Karena seperti kata Oprah, "The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams." Petualangan terbesar dalam hidup adalah menjalani hidup yang kamu impikan. Demikianlah Live Story Inspirasi hari ini. Jika Anda ingin kisah tokoh dunia lainnya, subscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan kisahnya, buka di bagian video. Sampai jumpa.